Baik, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dengar, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Dengar, Bu. Oke. Mudah-mudahan masih semangat ya, karena hari ini adalah hari terakhir kuliah di bulan April ya. Besok kan udah libur. Kita nanti ketemu lagi di satu minggu setelah Lebaran, insya Allah. Mudah-mudahan masih semangat semua dan tidak atau mungkin udah ada yang pulang kampung, ada yang mudik. Ya kalau saya lihat ini pesertanya 32 orang ya, termasuk saya 30 orang kali. Ya, nanti di akhir kuliah ada latihan yang harus kalian kerjakan, jadi mohon untuk tetap mengikuti pertemuan hari ini dengan baik. Baik, saya langsung share screen saja. Oh iya, terkait dengan CBL semua sudah aman ya, kelompoknya sudah aman kan? Kemarin saya belum, memang dari PJ ada yang menanyakan ininya format laporannya, saya belum jawab. Nanti saya akan simpan di Epsilon karena tagihan kemarin kan belum sampai ke laporan ya. Tagihan untuk yang minggu kemarin kan baru di resume aja, Bu. Iya, ini kan buatlah rancangan peralatan fisika yang dilengkapi dengan simulasi menggunakan multisim Proteus ya. Jadi kan kalian baru merancang. Nah nanti kita itu kan ujian akhir, kita tetap ada ujian akhir ya, itu tanggal 23 sampai tanggal 27. Kira-kira jadwalnya sama dengan mirip-mirip dengan UTS lalu. Sebenarnya sudah saya susun jadwalnya, tapi saya lupa belum kirimkan ke grup ketua kelas. Nanti saya akan kirimkan. Jadi nanti setelah libur Lebaran itu masih ada 2 kali pertemuan lagi ya, 2 kali pertemuan. Nah, mudah-mudahan kalau misalkan tanggal 12 itu sudah selesai di satu kali pertemuan cukup, nanti tanggal 19-nya nanti bisa fokus untuk CGL. Nah, terus saya sih gini, nanti kalau targetnya mudah-mudahan tanggal 19 sudah selesai semua, tapi kalau misalkan belum ya nanti kita undur sampai setelah UAS aja ya. Jadi tanggal 27 mungkin tanggal 30 itu dikumpulkan project CPL-nya. Nah nanti setelah nanti kalian akan lihat, nanti siang mungkin ya saya set tagihan-tagihan di Epsilon setiap minggunya sampai laporan finalnya. Mohon kerjasamanya agar setiap kelompok mengerjakan tugas dengan baik, karena untuk CBL ini kan komponen penilaiannya paling banyak, paling besar ya. Nah, jadi tolong mengerjakannya juga nggak sungguh-sungguh, dan saya itu punya instrumen penilaian. Instrumen penilaiannya itu cukup banyak, dari mulai misalkan kalian mengumpulkan bobot, memilih temanya itu bagaimana, bobot kesukarannya seperti apa, itu saya nilai, itu pun saya nilai. Terus kalau nggak salah waktu yang elektronik, mata kuliah elektronika itu ada berapa belas komponen yang saya nilai, maka setiap kelompok itu hampir tidak akan sama nilainya ya, setiap kelompok itu tidak akan sama nilainya. Dan jangan berharap kalau kalian mengerjakan asal-asalan kalian bakalan dapat nilai bagus, karena pengalaman kemarin juga untuk yang mengerjakan, saya lupa ya di mata kuliah apa, karena kan semester kemarin itu saya ngajar ada elektronika 2 kelas, elektronika lanjut 1 kelas, terus ada mikroprosesor 1 kelas, jadi ada 4 kelas itu
Ada yang nilai akhir dari PBL-nya, karena kan ada yang PBL, ada yang CBL ya, ada yang PBL itu yang membuat proyek itu hanya 60 atau 70. Kenapa? Karena banyak komponen yang tidak dikerjakan. Misal disuruh melampirkan simulasinya tidak dilampirkan. Terus disuruh melampirkan tugas kelompok, tidak dilampirkan tugas kelompoknya. Ya itu akan mengurangi nilai, plus lagi ketepatan waktu untuk pengumpulan nilai, pengumpulan laporan atau tugas akhirnya. Itu juga kalau kalian telat telat ada rentangnya ya, berapa menit kurang sekian poin, berapa jam kurang sekian poin. Kalau sampai berapa hari ya kalian kurangi aja gitu. Ada saya buat ininya akan ada pengurangan berapa persen nilai. Jadi kalau misalkan telat usahakan, kan kita waktu pengumpulannya cukup panjang ya, jadi usahakan tidak terlambat mengumpulkan karena bisa merugikan kalian sendiri gitu ya. Jadi itu nilainya cukup besar, 52% dari nilai kalian. Kalau misalkan kalian bisa dapat misalkan dapat 90, ya berarti 90 kali berapa, 0,52 ya, berarti sudah berapa itu, 90 kali 0,52 berarti sudah 40 berapa, 46,8. ya 46,8 ya. Nah itu sisanya dari mana? Ada tugas kan, kalian ada tugas ya, tugas-tugas itu, terus nanti ada UTS UAS ya, UTS UAS. Tugas kan usahakan tugas itu biasanya kalau misalkan memang kalian mengumpulkan mengumpulkan tepat waktu, tidak terlambat ya. Karena saya juga belum cek ya tugasnya terlambat atau tidak. Sebentar saya cek. Tugas itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ada 11 ya. Nah itu saya akan cek satu-satu. Kalau misalkan lengkap ya, misalkan ini saya contohkan tugas yang tugas pertama itu lengkap semua, terus itu kan ada yang kan akan kelihatan ya yang terlambat atau tidak. Nah ini kayak misalkan ada pamuji terlambat 9 hours ya, sudah berarti ini Samsinar terlambat juga 8 jam ya, berarti nanti dari yang kalau maksimal itu kalau misalkan satu tugas itu nilainya 90, berarti kalau terlambat 8 jam itu dikurangi gitu. Jadi apapun yang kalian kerjakan yang memang tepat waktu, rajin, dan yang tidak untuk yang tugas ya, itu akan ada pengaruh nilainya gitu ya. Kemudian yang UTS UAS ya sama juga, mudah-mudahan kalau UTS-nya kan kemarin dapat bagus-bagus ya, mudah-mudahan ya. Itu kira-kira. Mau ada yang ditanyakan dulu? Silakan. Cukup? Paham? Paham, Bu. Ya. Baik, kita mulai ya untuk rangkaian pengubah sandi. Nah, kalau rangkaian pengubah sandi ini sebenarnya kita temui sehari-hari ya. Ya contohnya keyboard aja ya, keyboard. Jadi itu kan sebenarnya kita mengubah sandi. Atau di laptop, atau yang mudah adalah kalkulator misalkan gitu. Pokoknya di dalam suatu mesin digital, instruksi dan informasi itu disajikan dalam bentuk biner kan, diolah juga dalam bentuk biner.
karena mesin digital hanya dapat menanggapi dan mengolah data dalam bentuk biner. Walaupun nanti ada kemudian bahas untuk bahasanya bisa pakai hexa, tapi nanti si mesinnya itu mengolahnya dalam bentuk biner. Ya. Pada mesin-mesin digital seperti multimeter digital, termometer digital, jam digital, komputer, kalkulator, atau mesin yang lain, tampilan itu kan yang kita lihat berupa angka. Sebenarnya kan yang terlihat di layar itu angka. Padahal yang diproses oleh si mesin itu semua dalam bentuk biner. Instruksi ataupun informasi dalam bentuk biner sebenarnya lebih rumit menurut kita, ya. Tidak praktis dan tidak familiar. Karena apa? Karena kita terbiasa dengan itu visual berupa desimal dan huruf, ya, A sampai Z, kemudian angkanya 0 sampai 9. Sehingga apabila disajikan dalam angka atau kata angka atau kata ini disajikan dalam bentuk biner, ya kita tidak akan mengetahui maknanya. Misalkan kalian lihat barcode, nah itu kan bingung ya, kita harus baca satu-satu, ini apa maksudnya. Misalkan ini disajikan dalam deret bit ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7, perlu waktu untuk mengetahui deretan bit itu dalam menyatakan angka atau huruf. Nah jadinya kita jadi nanti semuanya jadi serba lambat, ya. Karena kita harus menghitung, kenapa ya tidak familiarnya kita terhadap angka-angka ini. Jika angka atau sederet bit tersebut menunjukkan 17 atau 23, sehingga diperlukan teknik untuk mengubah rangkaian pengubah. Jadi kalau kita familiarnya dengan angka desimal, oleh karena itu ketika akan diproses, kita perlu angka untuk mengubah atau rangkaian untuk mengubah, ya, rangkaian untuk mengubah dari desimal menjadi sederet bit. Atau bisa juga kalau misalkan sudah diubah, misalkan kalkulator kita akan menghitung 17 ditambah 23 pakai kalkulator. Nah, berarti 17 dan 23 itu kita masukkan sebagai input, 17 pakai keyboard dan 17 plus 23 itu. Kemudian si kalkulatornya akan di dalam kalkulator itu ada suatu rangkaian pengubah yang mengubah 17 menjadi sederet bit atau 23 menjadi sederet bit, kemudian hasilnya akan ditampilkan lagi menjadi angka-angka desimal yang bisa kita baca. Nah ini dalam teknik transmisi data, suatu rangkaian dapat menerima masukan dari banyak jalur, kemudian ditransmisikan dan dikeluarkan oleh banyak jalur. Nah ini nanti kalian dalam komunikasi atau dalam transmisi data itu kan ada yang namanya transmisi data serial dan bisa juga paralel, ya, di awal-awal kuliah pernah dipelajari kan. Nah, atau bisa juga masukannya itu banyak jalur, nanti keluarannya satu jalur, misalkan nanti pakai MUX, ya. Misalkan transmisi data pada jaringan telepon lebih banyak mengirimkan data paralel dalam bentuk serial karena hanya diperlukan sedikit saluran. Jadi yang masuk tidak banyak, tapi yang dikirimkannya satu-satu itu berarti pakainya serial, ya. Tapi nanti ketika ketika akan udah nyampe, ya, informasinya itu, dia juga akan diatur lagi untuk bisa menjadi paralel, data-data yang paralel. Ini contoh aplikasi transmisi data digital, ya. Nah, kemudian kalau dari kalkulator, bilangan yang dimasukkan melalui tombol keypad, ya, itu tadi harus diubah ke bentuk desimal, dari bentuk desimal ke biner,
kemudian nanti ditampilkan dalam bentuk 7 segmen dalam desimal lagi itu aplikasinya. Pada peristiwa ini, terutama yang terakhir tadi, kita memerlukan sebuah rangkaian yaitu decoder dan encoder. Kalau yang ini, ya ini bisa menggunakan jalur banyak masukan menjadi satu jalur keluaran. Nah ini nanti bisa pakai MUX atau nanti pakai kalau di microcontroller itu ada konverternya dari serial ke paralel. Nah ini decoder dan encoder itu bisa kita amati salah satunya di kalkulator atau di multimeter atau di penghitung yang lain yang menggunakan digital ya. Misalkan seperti ini, kita masukkan nilai 9, desimal ini akan diubah ya menjadi biner sebelum masuk ke CPU, diproses oleh CPU dalam bentuk biner, kemudian nanti diubah lagi menjadi desimal supaya bisa terlihat dan kemudian ditampilkan dalam cetak segmen. Contohnya, rangkaian encoder mengubah angka desimal 9 menjadi biner yaitu 1001, kemudian CPU menerima bilangan 101 ini dan mengolahnya kemudian nanti ditampilkan lagi oleh decoder diubah oleh decoder menjadi desimal 9 kemudian ditampilkan sebagai keluaran. Nah dari gambaran ini terlihat bahwa ada proses pengubahan dari satu jenis kode sistem bilangan menjadi kode sistem bilangan lain. Maka di sini kita kenal ada encoder dan ada decoder. Nah, encoder itu penyandi ini yang digunakan atau rangkaian yang digunakan untuk mengubah suatu pesan bermakna menjadi kode tertentu. Ya, kode tertentu. Nah, ini yang disebut ya kodenya sih macam-macam, terserah mau pakai kodenya kode biner biasa atau biner tanpa bobot atau biner dengan bobot ya. Kemudian kalau decoder itu adalah rangkaian pengubah kode tertentu atau sandi tertentu kembali menjadi makna sebenarnya. Ya, pembaca sandi. Nah, ini decoder dan encoder. Jadi decoder itu apa tadi? Decoder itu berarti atau kalau encoder berarti penyandi kalau penyandi berarti dia mengubah ke sandi atau kode. Kalau pembaca sandi berarti dia mengubah sandi menjadi bilangan gitu ya, bilangan desimal. Decoder biner ke BCD. Biner ke BCD. Berarti kan ini kalau decoder itu tadi yang ini CPU dari biner ke desimal. Nah, kalau ini biner ke BCD. Data dalam mesin digital itu diolah dalam bentuk biner dan disajikan dalam bentuk kode atau sandi. Untuk merancang suatu rangkaian decoder pada prinsipnya sama dengan merancang rangkaian logika umumnya. Salah satu rangkaian decoder adalah untuk mengubah atau salah satu fungsi rangkaian decoder adalah untuk mengubah data atau bilangan dalam bentuk biner tak berbobot menjadi biner yang berbobot. Biner yang berbobot itu namanya BCD.
ya kan? Sandi ABCD. Salah satu rangkaian decoder adalah untuk tadi mengubah yang tak berbobot, ini seperti ini ya, tak berbobot menjadi berbobot. Nah, tak berbobot menjadi berbobot. Nah, setelah berbobot nanti baru diubah menjadi desimal. Misalkan, jadi yang diolah oleh mesin itu adalah tak berbobot atau biner biasa. Misalkan ini bilangan desimal 25, ya 25 itu kan ini ya, benar nih 25 biner, 1 ditambah 8 ditambah 16, betul? 1 ditambah 8, 1 ditambah 2 pangkat 4 ditambah 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 4, berarti 25, 43. 1 ditambah 2 ditambah 1, 2, 3, 4. Tambah berapa ini? 8 ditambah 2 pangkat. Ini 2 pangkat berapa yang di sini? 5 bawah pangkat 5. 5, Bu. 2 pangkat 5 ya. Berarti 2 pangkat 5 tambah 2 pangkat 3, 40 ditambah 2 pangkat 1, 42 ditambah 2 pangkat 0, berarti 43. Nah, ini yang dioperasikan oleh si mesin adalah ini, tak berbobot. Nah, yang nanti dari sini kemudian diubah menjadi bilangan berbobot, yaitu BCD. Ya, 25 itu kan kalau menurut BCD berarti terdiri dari suku 2 dan 5. 2 dan 5 berarti ini 2 dan 5. 43 berarti 43. Nah, kemudian dari sini diubah ke desimal. Nah, ini yang kita coba rancang. Oh ya, terus bagaimana cara merancang rangkaiannya? Pertama, sebenarnya ini di bab sebelumnya ya, di bab 9 sudah dibahas. Yang pertama, permasalahannya itu permasalahannya ini dulu, didefinisikan dulu apa sih gitu ya. Kemudian setelah itu tujuan yang mau dari permasalahan tadi, kita itu perlu berapa masukan dan perlu berapa keluaran, ya, perlu berapa masukan dan perlu berapa keluaran. Nah, kalau sudah, nanti kita buatkan dalam ini tabel kebenaran, menghubungkan antara masukan dan keluaran. Nah, kemudian kan sudah tampak masukannya seperti apa, keluarannya seperti apa. Nah, setiap keluaran itu dinyatakan dalam min term. Nah, setiap min term kan nanti ada suku berapa. Nah, itu kemudian dinyatakan dalam peta Karnaugh. Nah, di peta Karnaugh itu nanti kita bisa lihat, atau sebelum ke situ bisa langsung ke peta Karnaugh, bisa juga dituliskan ininya apa, himpunan mintermnya, terus digambarkan di peta Karnaugh. Nah, dari peta Karnaugh itu nanti kita cari solusi, ya, kita cari penyelesaian yang penyederhanaan ya. Penyederhanaan, kemudian penyederhanaan, terus habis itu nanti kita tahu dong, oh ini persamaan aljabar bolnya atau fungsi bolnya seperti apa. Nah, dari fungsi bolnya seperti apa, nanti kita bisa membuat rangkaian aritmatikanya, gitu ya, rangkaian logikanya, gitu. Jadi ini contoh merancang rangkaian decoder biner BCD dan dibatasi untuk bilangan biner 4 bit, sehingga bilangan terbesarnya adalah biner 1111, ya kan, kalau 4 bit kan 111 atau desimal 15. Jadi ini ceritanya biner 4 bit ya, binernya 4 bit.
untuk bit atau bilangan yang lebih besar, presiden yang sama, rangkaian yang akan dibuat memiliki 4 terminal masukan. Dari mana 4 terminal masukan? Kan ini di sini. Merancang rangkaian decoder biner dibatasi untuk bilangan-bilangan 4 bit. Nah, ini masukannya 4. Kemudian terminal keluarannya ada 8. Nah, kita lihat tabel kebenaran. Ini, dan ini tadi, ini akan dirancang suatu BCD yang disusun dari 4 bit. Maka ini 4 bit biner. Berarti kan ini 4 bit ya. Nah, ini 4 bit. Masukannya 4 bit A, B, C, D. Nah, ininya sama, masukannya kan dari 000. Kalau 4 bit berarti nanti kalau 4 bit berarti ada kombinasinya berapa? Ada 16 atau 2 pangkat 4 kombinasi. Makanya ini kan ini dari 0 sampai 15. Ya kan, 0 sampai 15. Kombinasinya akan ada ini kan 16 berarti ini dibuat seperti yang biasalah 8 low, 8 high, kemudian atur ya ini dari separuh high, separuh low, separuh high, kemudian seperempat low, seperempat high, seperempat low, seperempat high, kemudian yang ini berapa ini? 1/8 ya, kemudian ini 1/16. Jadi seperti ini. Jadi ada 16 kombinasi. Nah, kemudian BCD-nya yang mungkin ya dari 16 kombinasi itu kan ini 0 sampai 15. 0, 1, 2, 3. Tadi kan paling banyak itu 15 kalau 4 bit kan. 4 bit 15. Nah, maka yang 15 tadi 0 sampai 15 tadi itu kan kalau di BCD ya, BCD-nya kan berarti ada maksimal ada 2 suku ya kan, ada 2 suku. Karena ada yang lebih dari 10 berarti ada 2 suku. Kalau misalkan hanya dibatasi 9 ya berarti 1 suku saja. Nah, ini ada yang belasan, maka kita buat ada suku yang puluhan ya, yang depan dan yang belakang. Nah, maka tadi dikatakan ada keluarannya ada berapa? Ada 8. Ini ya tadi. Nih. Ada 8 terminal keluaran. Ini terserah mau dikasih ini apa, tapi ini kebetulan ada puluhan dan ada satuan. Maka ini dituliskan puluhan P, satuannya S. Jadi ini puluhannya P3, P2, P10, S3, S2, S10. Nah, terus dari sini tadi 0, 000, 000 ini berarti kan puluhannya 0, satuannya 0, 0001, puluhannya 0, satuannya 1 gitu ya. Nah, kan 4 bit ya ini ya. Kemudian kalau 0012 berarti puluhannya berarti 2, puluhannya kan nggak ada. Ini satuannya kan di sini ya, 1. Kemudian kalau 3 sama, 3 kan satuan aja. Sampai nanti di ini 8 kan masih di sini ya, 8. Terus 9 sudah ada satuannya belum ada kan? Belum ada puluhannya, masih satuan, ini 1 dan 1. Nah, mulai dari 10 itu kan 10, berarti nanti nih masuk ke sini 1 puluhan dan 0 satuan. Terus 11 1 puluhan, ini sini 2 pangkat 11 berarti kan berapa itu? 1 kan ya. 11 kan 1, kemudian kalau 12 berarti 1, 2, 13, 1, 3, 14, 1, 4, 15 berarti
Ini 1 dan 1, 2 pangkat 2 ditambah 1 kali 2 pangkat 0. Ini. Jadi satuannya ini menunjukkan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 2 pangkat berapa nih? 1, 2, 3 ya. 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 3. Nah, kemudian karena ini hanya sampai 15, maka kita bisa lihat puluhannya itu yang P1, P2, P3 tidak ada, ya kan? Tidak ada. Ya udah, nggak masalah. Nggak masalah. Berarti kita nyatakan yang ada saja. Kita buat ini dari tabel kebenaran ini, nyatakan S0, S1, S2, S3, P0 dalam min-term. Ya, dalam min-term. Ingat kan kalau di bab berapa itu, bab yang tentang peta Karnoff itu kan, jadi berarti min-term itu diambil yang apa ya? Yang kecil ya, ini yang nilainya high atau low? High atau low? High atau low? Min-term. Ini di slide setelahnya sebenarnya ada, supaya saya nggak bolak-balik aja. Nah, jadi dari tabel kebenaran ini kalian nyatakan ini kan tadi ada P3, P0 dan S3 sampai S0. Dari S0 kita ambil yang high. Yang high itu berarti ini ada ini M1 ya. M1, ini M3 di sini, ini M3. Ini M3, ini adalah M5, M7, M9, M11, M13, M15. Jadi ini. Kemudian S1-nya, ini S1, kita ambil yang high lagi. Yang high itu tadi ini ya, ada M2, M3, M6, M7, ini M12, M13. Yang bernilai high ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6. Kemudian yang S2, yang high ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 juga, tuliskan ini ada M4, M5, M6, M7, M14, dan M15. Kemudian untuk yang S3 hanya ada 2, yaitu ini 8 dan 9, M8 dan M9. Kemudian yang P0-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 yang bernilai high. Nah, kemudian P1, P2, P3 tidak ada yang bernilai high. Jadi ini adalah tabel kebenarannya. Dari tabel kebenaran ini tentukan ini min-termnya, kemudian nyatakan dalam himpunan min-term. Nah, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Paham, Bu. Paham, Bu. Nah, dari sini lalu kelanjutannya bagaimana? Dibuat peta Karnoff ya, Bu? Nah, buat peta Karnoff. Peta Karnoff berapa apa ubah? Berapa apa ubah? Atau berapa input? Peta Karnoff berapa input? 4, Bu. 4. 4 ya. Berarti kalau 4 ya kita buat. Nah, ini ya. Waktu itu kan kita buatnya gini kan. Lihatnya di mana? Lihatnya ya di bab peta Karnoff ya, 4.
berubah. Nah ini saya pindahkan dari bab sebelumnya ke sini ya. Ini ada M0, M1, M0, M1, M2, M3. Nah ini nggak perlu dihafalkan. Ya kalian sudah saya ajarin juga gimana cara upload ini kalau misalkan lupa ininya, ya kan. Upload ini XY yang di sini ini X, ini YZ, yang ini WX. Susunannya adalah WX YZ, WX YZ ya. Jadi setiap pindah ke kanan itu hanya boleh ada satu yang berubah. Misalkan ini satu tetap, satu berubah. Misalkan ini yang berubah adalah ini ke kanan, yang berubah adalah Z-nya. Y-nya tetap. Nah, geser yang ke kanan karena Z-nya sudah berubah, maka Z-nya tetap, Y-nya harus berubah. Kemudian pindah lagi ke kanan, Y-nya tetap, Z-nya berubah. Yang ini juga sama, gitu ya. Nah, berdasarkan peta Karnaugh ini, kemudian kalian plot ini tadi ya. Ini saya pindah lagi. Jadi pindah lagi. Nah, untuk S, jadi nanti kalian bikin peta Karnaughnya sesuai dengan kebutuhan. Karena di sini ada S0 sampai P4 ya, buat ini S0, S1, S2, S3, dan P4. Jadi untuk S1 diplot M1, 3, M1 boleh kalian berdasarkan ini ngeplotnya, atau misalkan ini sudah dituliskan seperti ini ya tinggal diplot aja sesuai dengan sesuai dengan yang ini tadi. Kalau misalkan mau ngeplot berdasarkan ini boleh. Ini tadi mana yang coba M1 3 sebentar, ini ngeplotnya dia ini ya. Ini kan ini sesuai nih 00 01 11 10. Ini lihat, ini sudah sesuai. Yang ini bandingkan dengan yang tegak, yang vertikal 00. Kalau coret itu berarti 0. C komplement berarti ini 0, D-nya 1, CD aksen. Ini udah sesuai ya. Nah, kemudian kita save untuk kalian boleh juga ini. Kalau ini dia ngeplotnya berdasarkan ini. Misalkan S1 S0 ya. S0 itu tadi A-nya 0, B-nya 0, C-nya 0, D-nya 1. Berarti dia ngambilnya gini. Ininya 00. Oh, ini jangan ada yang salah ini kali ya. Coba mana yang ini saya lupa nggak Pak, saya kasih mana yang S0, mana yang S1, S2, coba mana yang S3. Dia pakainya Yang D, ini. Bu. Oh, dia pakainya ini, maaf ya, dia pakai A, B, C, D ya. Dia pakainya ini. A, B, C, D. Perhatikan, tidak selalu kita nggak selalu berpedoman pada ini, tapi lihat ininya nih. Ini A, B, ini C, D. Paham nggak? A, B, ini C, D. Kalau ini saya ngeplotnya adalah ini WX, YZ, atau ini A, B, ini C, D. Jadi kalian lihatnya mungkin agak kebalik. Mungkin kalau atau gini, ini saya hapus aja. Hapus. Kalian boleh nggak ngeliat ini atau ini, tapi kalian pindahkan ini. Ya.
Ini sini. Nah ini enggak saya kecilin. Nah jadi gini, lihatnya. Nah ini untuk yang apa tadi? Untuk yang S0 ya, S0 kan AB-nya komplement, kemudian C komplement, D-nya bernilai. Berarti AB-nya komplement, cari yang AB-nya komplement sebelah sini kan. Terus C-nya komplement, D-nya bernilai. Berarti ini. Ini letakkan di sini. Ya, terus yang kedua tadi yang kedua apa tadi yang kedua adalah S ini. S0 ya. S0 dapatnya di M3. Berarti AB-nya 0, AB-nya 0, CD-nya 1. AB-nya 0, CD-nya 1. Berarti ini. Paham? Paham nggak? Paham ya. Terus selanjutnya mana? Selanjutnya baris ke, lihat lagi yang satu nih, ya. Ini yang satu, lihat. Ini kan M5 itu berarti A komplement, B A komplement, kemudian B C komplement, D A komplement, B A komplement, B A salah A komplement, B terus C komplement, D, ya kan? C komplement D, berarti ini. Paham? Untuk ini tadi ngeplotnya nggak berdasarkan yang minterm yang saya buat tadi. Kalian boleh aja ngeplotnya sesuai dengan tabel minterm tadi, biar nggak nyari lagi ya kan. Kalau misalkan misalkan di sini ternyata pakai tabelnya kayak gini ya, kalian jangan bingung. Yang keempat tadi mana nih? 1, 2, 3, 4. Ini M7 itu berarti A komplement kali B, C D. Berarti CD kan di sini A komplement kali D. Berarti mana? Ini. Paham? Halo. Ini ya. Sini ya. Nah, yang ini berapa? Ini coba. Sekarang saya balik. Kalau yang ini M berapa? Yang ini M berapa? AB A kali B terus M13 Bu. M13 itu A B terus C komplement D. Ini dari mana tadi? A B C komplement D, benar ya? Paham kan di sini? Jadi ini kita simpulkan sebagai apa yang ini? S0 ya. Paham ya? Ini adalah S0. Nah, coba lihat yang lain. Yang ini yang D yang D yang ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Harusnya yang S1 atau S1 atau S2 kalau lihat jumlah high-nya gitu ya, keluarannya. Tapi dicoba. Betul? S1 atau S2? S1 Bu. S1. Kenapa S1? Kalau dilihat sesuai di tabel
Mirip Bu itunya, kayak susunan AB sama CD. Oke, ini S1 kan di sini ini ya, komplement atau boleh ini low berarti kan komplement terus high berarti komplement terus ini low atau low terus high berarti kan satu ya. Untuk yang pertama ini M berapa? Nah ini M berapa? M2. Ini M2 yang mana tadi ini M2 ya, M2 terus M3-nya adalah low high. Ini sih kan ini S1 di M3 ini ya, low high betul, low high. Sabi ka, so si Kikim. Siya Para sa may manggana, tesos Yo, halo. Oh ya, dan seterusnya. Sampai sini ada pertanyaan tidak? Sampai sini ada pertanyaan? Izin bertanya Bu. Ya, silakan. Ini kan kalau yang contoh yang ini kan kita disuruh carinya yang khusus min term aja ya Bu. Ya. Kira-kira ada kondisi yang kita harus cari max termnya juga apa enggak ya Bu? Oh ya. Sebenarnya bisa pakai min term atau max term ya kan. Cuman memang kalau kan gini, kalau misalkan kita pakai min term berarti kan kita pakai apa? POS atau apa? Product of sum atau sum of product? Artinya POS Bu. Betul? Product of sum ya? Apa sum of product? Ya, kalau misalkan sebenarnya gini, kalau itu kan pernyataannya sama aja ya, mau pakai kalau misalkan kalian ini berarti kan yang ini tadi berarti ini kan pakai sigmanya sigma mintem ya kan. Kalau mau dinyatakan dalam maxim misalkan soalnya pakainya ini sigma yang besar berarti kan maxim. Ya sama aja sebenarnya gitu. Cuman memang untuk untuk penyelesaian seperti ini mungkin karena lebih banyak yang pakai mintem ya, kecuali kalian mau cari inverse-nya berarti kalian pakai maxim gitu ya. Baik Bu. Oke, sampai sini. Kalau ini nanti kalian boleh cobakan menggunakan tabel yang sudah kita pelajari atau saya pindahkan tadi ke sini yang pakai WX YZ gitu. Karena sebenarnya tidak ada acuan sih ya, mau yang di sebelah atas itu yang suku pertama kedua dulu atau sebelah bawah ini 3 4 atau dibalik. Yang penting tadi penyusunannya harus sama. Misalkan ini tadi kan ini 0 ini low atau nih dari A-nya tetap geser ke kanan A-nya tetap, B-nya berubah. Geser ke kanan lagi B-nya tetap, A-nya berubah. Geser ke kanan lagi B-nya berubah, A-nya tetap. Seperti itu kan sama gitu. Yang penting ketika kalian plotting di sini, lihat aja ini nama tabelnya apa atau ini ya kolomnya ini apa gitu. Nah nanti disesuaikan, paham ya. Nah sekarang kalau sudah ketemu ini tadi, ini saya hapus lagi, dan caranya sama kayak tadi. Ini tadi adalah
Nanti kalian cek lagi ya, ini adalah S1. Terus ini tadi adalah ini, yang ini adalah ya ini apa ini? Kira-kira yang paling sedikit tadi? Yang paling sedikit S3 ya. Outputnya cuma 2, ini S3. Ya kan? S3 outputnya 2. Ini S3. Terus ini outputnya sama, kalian bisa cek lagi. Ini yang lihat lagi yang tadi ya, mana yang masuk S2 dan yang belum tadi P1 ya, P1. Kalian bisa cek. Di sini tadi P1-nya yang banyak bernilai adalah P0, maaf P0. Ini A-nya high terus. A-nya high. Ini high, low-nya kita lihat juga yang A-nya high terus. Nah ini ya. Ini tadi A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan A-nya high terus. A-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maaf, ini tadi sini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 high. 6 high ini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 high. Berarti ini saya karena saya ini melihat banyaknya jumlah high. Ini tadi P berapa? P0, Bu. P0. P0. Terus berarti sisanya ini S2. Lihat aja nih. Nya low. A-nya low. S2. Ini di sini kan. Ini A-nya low. 1, 2, 3, 4 A-nya ini low semua. 1, 2, 3, 4 A-nya low. Kemudian yang high lagi di sini A-nya high. Berarti ini 4A low, 2A high. Ini adalah apa tadi? S2. Nah, kalau sudah, terus kalian, nah ini peta kantongnya sudah, jangan sampai salah. Terus kalian buat penyederhanaan. Masih ingat cara penyederhanaannya kan? Nah, cara penyederhananya, kalau dari peta kantong, lihat yang komponen yang tidak berubah, misalkan dari sini ya, lihat nih. Ini kan, ini dari sini ke sini A-nya tetap, ya, A-nya tetap, B-nya berubah dari B aksen atau B komplement jadi B, ya kan? Tapi di sebelah sini, ini A-nya juga tetap, B-nya berubah, tapi dari sini ke sini A itu berubah dari A aksen jadi A, berarti A dan B bukan solusi. Terus ini ke sini ya. Terus CD. Nah, di sini C-nya tetap. Ini di baris ini C komplement semua.
D komplement semua, ya. Terus di sini dari yang baris ini ke baris bawahnya, D-nya tetap, tapi C-nya berubah dari C aksen ke D. Maka kesimpulannya yang tetap adalah apa? Yang D. Yang D. Maka S0 fungsi bold paling sederhana sama dengan D. Gitu, S0-nya D. Terus yang S1, nah S1 ini, nah S1 yang kan caranya gimana sih caranya cari angka satu yang paling banyak gitu. Nah, terus di sini yang paling banyak ini dan ini. Nah, berarti ini dulu dilihat di sini. Ini yang tetap yang apa? A komplement sama C, Bu. Oke, ini ada B-nya berubah, A-nya A komplement, D-nya berubah dari D jadi D komplement, terus C-nya tetap. Berarti apa? A komplement kali C untuk yang ini. Terus yang ini? A sama B aja, Bu. A, B. A sama B. Ya, A sama B. Berarti untuk S1 fungsi bolnya adalah A aksen. A aksen apa tadi? A aksen C ditambah apa? Ditambah AB. A, B, C komplement, Bu. B, C. Sama C komplement. Oh iya. Iya. Yang mana yang ini ya? C-nya, Iya. oh iya, C-nya C kan komplementnya nggak berubah. iya, tidak berubah kan C komplementnya, ya kan? Yang ini kan berubah, yang berubah hanya D aksen jadi D. Berarti ini A, B-nya tetap dan C komplement. Gitu. Jadi A komplement C ditambah A, B, C komplement. Terus yang S2, S2 ini S2 bagaimana? S2 dari sini ke sini, A komplement B. nah komplement B, karena ini kan sama semua ya, A komplement B, ya, terus habis itu A komplement B, terus habis itu, mana ini yang berubah, yang sama apa? B sama C-nya, Bu. Iya, C sama B. Ya, ini C-nya kan tetap ya, 4 ini ya, ditinjau 4 ini. C-nya tetap, D-nya berubah, terus B-nya tetap, berarti C kali B atau B kali C, sehingga S2 adalah A komplement B ditambah B kali C. Gitu. Terus S3, nah S3 paling gampang karena ini cuma di sebelah sini aja. Nah, sebelah sini, lihat high di sini, yang berubah apa, yang tetap apa? Yang tetap adalah ini A, B komplement, kan tetap ya. Terus lihat yang sebelah kiri, di sini ada C komplement, D komplement, ini C komplement kali D, berarti yang tetap adalah C komplement. Jadi A, B komplement, C komplement. Terus yang P0 sama ini ditinjau dulu ini, yang ini. Terus habis itu yang ini. Jadi yang ini yang tetap adalah AB, AB tetap kan? Ini di sini kan AB-nya tetap. Ya, C-nya berubah dari C komplement jadi D, C komplement jadi D. Nah, terus sekarang ninja yang ini. Yang ini, yang 4 ini, yang konstan apa? A dan A sama C. A sama C. Sehingga fungsi polnya adalah AB ditambah AC. AC. Gitu. Paham ya? Nah, jadi tadi pertama tabel kebenaran sudah tampilkan, yang kedua cari himpunan mintem, yang ketiga ini tulis di dalam peta kernel. Peta kernelnya boleh pakai ini, boleh pakai yang tadi ya, yang pakai WX sama YZ. Boleh, itu cuma dibalik aja.
Nah, terus dimasukkan tadi mintem ke sini, terus dari sini cari penyederhanaannya. Nah, ini adalah fungsi polnya. Kemudian dari fungsi pol dibuat apa? Rangkaian logika. Logika. Gitu. Jadi butuh berapa? Butuh 4. Butuh 4 berarti A, B, C, D. Ya, A, B, C, D. Terus perlu apa lagi? Perlu ini tadi, ada A aksen, ada B aksen, ada C aksen, D-nya nggak ada, D-nya nggak ada C aksen. Ya udah berarti perlu ada inverse ya. Perlu note ya. Berarti ini boleh dibuat kayak gini. Ini ada yang masukan yang dimasukkan ke note dulu. Nah, terus habis itu ini D langsung D itu akan D sama dengan S0 ya. Udah ini input itu input D atau output S0 itu sama dengan D. Nah, terus habis itu perlu ini. Nah, kalian lihat ini S1 itu adalah apa ini? Or and Bu. N. Ya, berarti ini nanti ini N ini kan udah dinotkan dulu, udah didotkan, kemudian N, kemudian di OR, ya kan? Berarti ini tadi coba lihat yang mana S1 kan tadi apa namanya N 2N kemudian di OR kan, gitu kan? Berarti ini 2N kemudian di OR kan, gitu ya. Nah, ini tinggal nanti di sini implementasi sesuai sama ini aja, sesuai sama misalkan S1 tadi, kalian juga udah pinter ya. S1 A aksen C ditambah A, B, C aksen. Boleh aksen, boleh komplement ya, terserah kalian lah ya. Maka di sini A aksen kali C, berarti ini. Terus habis itu ini tadi A, B, C aksen. A masuk ke sini, B, C aksen. Terus nanti di organ. Paham ya? Sampai sini ya? Nah, ini rangkaiannya jadi seperti ini. Paham? Paham, Bu. Kira-kira cara algoritmanya seperti ini ya. Nah, terus ini tadi kita membuat apa sih? Jadi lupa membuat apa? Menyatakan merancang rangkaian decoder biner ke BCD yang dibatasi untuk bilangan biner 4 bit. Jadi ini biner ke BCD ya, biner ke BCD. Misalkan ini nanti jadi udah keluar, misalkan nih hasilnya biner mau ditampilkan secara desimal, berarti kan harus ke BCD dulu. Nah, ini BCD-nya ini. Baru nanti dari BCD tampilkan ke apa namanya ke desimal ya, ini ya. Nah, ini decoder BCD ke desimal, paham ya? Tadi dari biner ke BCD, nah sekarang BCD ke biner, ke desimal, yang bisa kita didisplay dan dibaca oleh mata manusia. Data atau bilangan yang disajikan baik dalam sandi biner tak tergolong maupun dalam sandi BCD kan sulit dipahami oleh orang, maka harus diubah ke desimal. Ya, perlu rangkaian untuk mengubah sandi BCD ke desimal. Rangkaian ini disebut sebagai decoder BCD ke desimal. Contoh, untuk menampilkan satu digit, misalkan mau menampilkan 9. Nah, 9 itu kan berarti dia butuh 9 kan tadi berapa? 1001 ya. Betul? Binernya kan 1001. Nah, 1001 itu untuk BCD-nya ya sama ya.
Kebetulan kan 9 kan maksimum ini ya. 9 itu tadi apa? Ini 9 kan ini kan 0, ini 0, ininya 1. Ini. Maka memerlukan 4 bit yang menyandi BCD. Nah, terus bagaimana cara membuat masukannya? Nah, masukannya bisa aja gampang pakai kayak gini udah keluar 9. Tapi ini untuk dapat 9 berarti kan ini masukannya harus 1001. Tapi kalau misalkan untuk solusi yang lengkap, ya lengkap, kalau ini yang paling sederhana, yang lengkap menggunakan gerbang yang sedikit lebih kompleks, yaitu pakai gerbang not n. Ya, ini tadi mungkin saya lupa belum saya tampilkan ya. Ini saya salah ini ya, sebentar. Salah ngetiknya tadi. Nah ini dia. Nah ini decoder BCD ke desimal menggunakan gerbang not n. Ya, seperti ini. Nah, caranya bagaimana? Caranya ini tadi 4 masukan A, B, C, D, dan jalur keluarannya itu 0 sampai 9. Nah, untuk kita perlukan gerbang not ya untuk menyatakan A aksen, B aksen, C aksen, dan D aksen. Kemudian apa namanya, decoder ini bisa juga dikatakan sebagai switch ya, switch untuk memberikan masukan perintah BCD. Nah, terkadang juga kebutuhan sesuai kebutuhan, misalkan akan ditampilkan di waktu tertentu, kita bisa pakai tambahan strobe atau enable. Ini tambahan pasukan ini sebagai apa namanya, kondisi di mana kalau S-nya 1, maka kalau nilainya S1 maka akan terjadi proses pengkodean, tapi kalau S-nya 0 maka tidak akan terjadi atau tidak boleh terjadi proses pengkodean. Nah, contohnya seperti ini. Ini contoh kalau misalkan mau menyatakan ini ya 9. Ini kan kalau yang tadi kan hanya 9, kalau ini semua dari 0, 1, 2 sampai 9, ada 10 keluaran ya, 0 sampai 9. Caranya ini pakai gerbang not n ya, gerbang not n. Not n itu masih ingat not n? Dia akan bernilai high kalau inputnya semua. Not n gimana not n? Not n itu berarti n diinverskan gitu, dinotkan. Man, ayo gimana? Kalau salah satu inputnya high atau dua-duanya low, Bu. Oke. Ini buat yang lupa. Udah ada ya catatan kan ya? Ini. Kalau 2 berarti dia not dari n ya, betul? Tapi kalau misalkan lebih, bagaimana? Sama nggak? Di sini atau di tempat yang mulai di bab lain ya? Saya kasih contoh yang lebih banyak kayak gitu. Gimana ya? Saya lupa. Ayo, yang lain masih ingat nggak?
Not N itu adalah inversi dari N. Betul? Itu Ya betul Bu. Berarti dia akan high kalau inputnya tidak sama semua gitu kan. Ada input yang dia kalau misalkan semuanya high baru dia akan low gitu ya. Yang not N. Nah, ini masih ada sampai 25 ya, saya selesaikan. Nah, kemudian ini tadi mengkodekan atau mengubah sandi BCD ke desimal menggunakan not N bisa seperti ini. Ini dipotong ya, sebenarnya ini sampai 9. Ini dari 0, 1, 2 dan seterusnya. Kemudian kalau misalkan ingin menampilkan BCD ke layar ya, misalkan ke LED-nya kalkulator atau multimeter ya. Maka kita ini menggunakan pengubah BCD ke 7 segment. Nah, pada intinya 7 segment kan terdiri dari ini ya, LED ya, LED yang diletakkannya seperti ini. A, B, C, D, E, F, G. Angka desimal ditampilkan terbentuk dari segmen-segmen yang menyala. Misal angka 7. 7 itu kan berarti yang menyala A, B, C. Kalau 0, A, B, C, D, E, F. Gitu kan? Kalau 8 semuanya menyala. Kalau 9 yang nggak menyala E. Gitu. Nah, maka maka ya dia akan menyala sesuai dengan kondisi BCD-nya. Nah, kira-kira apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan satu tadi atau ini ya, agar 7 segmen dapat menampilkan sesuai angka desimal diperlukan rangkaian pengendali atau penerjemah BCD menjadi angka yang sesuai ya. Angka pengendali tadi namanya dekoder BCD ke peraga 7 segmen. Untuk merancangnya terlebih dahulu kita susun tabel kebenaran. Seperti yang tadi, tabel kebenaran, kemudian tabel kebenarannya menggunakan berapa masukan? 4 masukan. Keluarannya berapa? Keluarannya ya ada ini kan. Keluarannya ada ini sesuai dengan ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 jumlah LED-nya, berarti ada 7 keluaran. Nyatakan 7 keluaran dalam bentuk minterm, kemudian buat peta Carnot, kemudian buat persamaan logika, dan realisasikan rangkaian decoder BCD sesuai persamaan logika tadi ke ke rangkaian aritmatika. Tabel kebenarannya ini tadi masukannya A, B, C, D ya, sama ini. Jangan dipotong separuh ini ya. Kan kalau kalau masukannya A, B, C, D ada 4, berarti kombinasinya nanti ada berapa? 2 pangkat 4, 16. Ya udah, ini tetap buat sampai 16, tapi karena nomor yang ditampilkan di sini hanya 0 sampai 9, ya udah dipotong. Jadi ini 8 low, sisanya 2 high. Kemudian yang input kedua juga sama, ini seperempatnya ya, berarti ini 4 high, 4 low, 4 high, sisanya cuma 2 low. Kemudian ini juga sama, 1/8-nya, ini 1/16-nya. Nah, kemudian segmen yang menyala sesuai dengan angka yang menyala. Kalau misalkan 0 itu kan berarti yang menyala A, B, C, D, E, F. A, B, C, D, E, F. Berarti A, B, C, D, E, F semua high. Kecuali G. Kemudian nomor 1 itu kan yang menyala hanya B sama C.
Ya, B sama C. Berarti yang high B sama C aja. Semuanya low. Kemudian tiga berarti A, B, G, C, D. Ya, berarti yang menyala tadi A, B, C, D, G. A, B, C, D, G. Dan seterusnya sampai 9. 9 itu yang nggak menyala hanya E. Nah, kalau sudah seperti ini terus dibuat apa? Buat Karena Karnotnya berarti nanti ada berapa? Ada berapa? Sejumlah keluarannya ada berapa? 7. Berarti nanti ada 7. Ya, berarti nanti akan ada 7. Berarti untuk A berarti M 0, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk B 0, M 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9. C M0, M1, M3, M4, 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Nah, jadinya seperti ini. Min termnya, ya. Ada A, B, C, D, E, F, G. Habis ini diapakan? Buat dalam beta Karnaug. Iya, seperti ini ya. Terus kalau sudah, cari apa? Nah, persamaan logikanya. Ya, persamaan logikanya sama. Kalau A tadi ini sudah dibuat, terus ininya tadi apa yang apa namanya? Ini kayak apa nih? Ini 4 ya, ini berarti ini. Kemudian ini juga boleh ditekuk gitu. Ini ketemu sama ini boleh. Ya. Nanti dapat ini. Nah, kalau sudah dapat ini, terus implementasikan ke rangkaian aritmatika ini. Seperti ini. Itu cara membuatnya ya. Nah, ini ada dua contoh, tabel ya, ada dua contoh tabel ini. Perhatikan tabel kebenaran pada kalkulator elektronik. Nah, kalkulator elektronik inputnya berapa kalau kalkulator elektronik? Nah, ada berapa tombol? Angka. Ada 10, angka 0 sampai 9. Oke, 0 nih ya, 0 sampai 9. 0 sampai 9. Terus ini kemudian ini ceritanya adalah dari ini encoder ya. Dari encoder kan? Encoder itu tadi apa encoder? Dari feedback ke biner ya. Ini ada encoder. Encodernya dari feedback ke biner. Jadi ini ketika kalian tekan tombol 9, ini tekan tombol 9, maka encodernya tadi akan mengubahnya menjadi rangkaian menjadi biner ini 1 1. Ketika ditekan 8 berarti ini 8 berarti ini 1 0 0 0 atau 7, jadi ini 0 1 1 1. Nah, ini yang kemudian nanti akan diproses oleh si kalkulator, si mesin ini yang nanti akan dijumlahkan ya. Nah, berdasarkan tabel kebenaran di atas, buatlah peta Karnaug. Nah, kira-kira peta Karnaugnya ada berapa? 10. Udah Ada 10. 4 tuh.
Ada empat. Ada empat ya, peta tanahnya ada empat. Tanahnya ada empat, terus nanti akan ada apa namanya, empat himpunan mintem, ya kan? Ada A, B, C, dan D. Nah, terus habis itu nanti ini buatlah pernyataan logika dari masing-masing output. Pernyataan logika itu diperoleh dari mana? Dari peta Carnot yang sudah disederhanakan. Terus nanti setelah disederhanakan buatlah rangkaian logikanya. Rangkaian logikanya nanti inputnya gimana? Dibuat rangkaian logika ya. Terus yang ini rangkaian, ada dua kalau nggak salah. Nah ini dia. Perhatikan tabel berikut. Ya ini ya. Ada inputnya ini A, B, C. Ya A, B, C. Kemudian outputnya ini ada outputnya ada ini 0, 1, ini 0, D1, ini outputnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya. Ini inputnya ini dari mana ke mana nih? Ini 1, ini 0, ini 1, ini berapa ini? 2 gitu ya. Nah ini ceritanya gini, ini ada input seperti ini, outputnya seperti ini, rangkaian sembarang. Nah kalian diminta untuk membuat peta Carnot dan pernyataan logika dari masing-masing output, kemudian buatlah rangkaian aritmatikanya. Untuk sebenarnya lebih ke latihan membuat rangkaian aritmatika berdasarkan ini rangkaian kombinasi ya, rangkaian kombinasi berdasarkan tabel kebenaran. Oke, silahkan dikerjakan. Ada pertanyaan? Izin bertanya, Bu. Ya, silahkan. Tadi kan di peta Carnot itu ada X gitu ya, Bu, keterangannya yang don't care. Nah, itu maksudnya apa ya, Bu? Oke. Don't care ya. Kita lihat coba ya ini tadi. Kita lihat untuk yang apa namanya? Untuk peta Carnot yang pertama. Ya, peta Carnot yang pertama tadi. Nah, kita lihat untuk yang input yang apa tadi yang ada don't care-nya. Input AB, ya kan? Input AB. Nah, ini untuk yang untuk yang satu ini ya, untuk yang 1, 0 ini kan tadi dia dibuatnya supaya sebentar. Atau saya pindah ini. Nah, coba mudah-mudahan kelihatan. Nah, coba lihat yang A. Yang A dilihat. Apakah semuanya dipindahkan dari mintermnya semua dipindahkan ke peta Carnot? Halo? Coba cek dulu. Coba dicek. Dipindahin, Bu. Dipindahin.
Bedain. Ada yang tidak dipindahkan nggak? Ada yang tidak dipindahkan nggak? Sudah pindahkan semua? Dipindahin semua, Bu. Ya. Nah, ini kan yang apa namanya? Yang bernilai ini yang ada tanda tanda apa ini? Kali ya, don't care ya. Ini berarti kan dia sebenarnya bernilai apa? High atau low? Ini kan semua, lihat nih, inputnya semua low, ya enggak? Jadi ini sebenarnya sama dengan yang lain untuk yang di sini ya. Nanti kalau di flip flop kita akan ada belajar lagi ya untuk yang kondisi-kondisi yang tidak kondisi-kondisi yang diabaikan ya. Nah, kalau di sini kebetulan untuk A dan B ini semua low yang di sini ya, ini low. Ini kondisi yang sini low. Terus yang ini A-nya kan A-nya itu kan lebih banyak yang low ya untuk yang A di sini. Ini A-nya di sini untuk low, terus B not B-nya juga untuk di sini dia low juga ya. Nah, kalau misalkan dengan apa kita pakainya, ingat ya kalau di peta Karnaugh, mungkin saya buka lagi peta Karnaugh. Bentar. Peta Karnaugh. Peta Karnaugh itu di bab berapa ya? Bab 7 ya. Nah, ini ketika menyederhanakan fungsi whole itu kan tadi menggunakan pakai aljabar, peta Karnaugh atau ini tabulasi ya, yang kita bahas hanya yang Karnaugh sama yang aljabar. Nah, lihat ketika kita menyederhanakannya itu ini tadi kita pakai yang ini kuat 4 buah satu yang bertetanggaan atau seperti ini atau oktet atau nah ini lihat ini digulung misalkan seperti ini digulung. Ini sama ini digulung sebelah kiri sama sebelah kanan itu bisa digulung. Nah, ketika penggulungan jadinya kan seperti ini juga sama. Nah, berarti kalau ada yang tadi di ping itu dikali ya, itu berarti kita ya sudah abaikan saja untuk penyederhanaan fungsinya. Gitu. Nanti kita untuk habis Lebaran kita bahas untuk yang flip flop itu juga akan dibahas lagi ya. Baik, itu tadi ada dua soal. Terserah kalian mau kerjakan, maunya sih tadi saya habis menjelaskan terus langsung mengerjakan. Selesai harusnya setengah jam gitu ya. Selesai ya setengah jam ya? Selesai nggak? Ini tadi sebenarnya ada tambahan rangkaian komparator ya ini. Tapi baru sedikit, rangkaian komparator itu adalah rangkaian kombinasi lagi yang berfungsi untuk membandingkan sinyal-sinyal yang diterima melalui input. Nah, komparator ini sangat dipakai ketika kalian bekerja dengan rangkaian digital ya. Rangkaian komparator ini hasil
pada jenis rangkaian komparator digital itu hasilnya akan membandingkan 2 digit. Ini yang paling sederhana, 2 digit ya, misalkan A dan B, nanti keluarannya akan 3. Ada A sama dengan B, A kurang dari B, dan A lebih besar dari B. Nah, inputnya ada AB, berarti ini 0011, 0101, kemudian outputnya akan seperti ini. Ini A lebih besar dari B, berarti di sini ya, atau A sama dengan B, atau A kurang dari B. Kemudian kalau input A 0, input B-nya 1, nah maka outputnya akan seperti ini. Kemudian untuk inputnya 1, 0, ini outputnya akan 101, dan kalau inputnya dua-duanya high, jadi 010. Jenis data digital yang dapat dibandingkan itu bisa bilangan biner, bilangan desimal yang diwakilkan oleh sandi biner, dan himpunan ataupun himpunan informasi diskrit yang berurutan. Terus prosedurnya bagaimana? Prosedurnya sama seperti sebelumnya kita buat tabel kebenaran tadi. Sebenarnya saya sedang memindahkan tabel kebenaran untuk variabel masukan. Kalau ini kan cuma 2 A, B, bisa juga dibuat variabel masukannya itu A1, A0, B1, B0. A1, A0 itu untuk misalkan ada yang LSB ya, ada LSB. Jadi satunya ada satu, ini LSB, ini LSB. Nah, kemudian nanti inputnya ada 4, outputnya pun nanti jadi akan, karena ini ada 4 variasi, berarti ada 4 input, maka akan ada 2/4 kombinasi input. Nah ini nanti saya pindahkan ini, pindahkan tabelnya ya. Nah untuk rangkaian komparator mungkin saya akan ini ya, nanti kalau sudah saya pindahkan tabelnya saya simpan di Epsilon. Nah sementara kalian coba kerjakan ini dulu. Ini ya, untuk yang ini boleh di screenshot dulu, dan Udah, Bu. dan yang ini. Udah, Bu. Oke. Baik, kira-kira waktu 30 menit cukup ya? Bu? Boleh Apa ditambah, Bu. Kayaknya nggak boleh cukup, Bu. ditambah. Ada yang nggak cukup. Oke. Baik, kira-kira mau diplot jam berapa? Katakan aja. Jam 1 ada kuliah nggak? Ada, Bu. Ada kuliah. Ya, Iya. kuliah apa nanti sore? Siang nanti ada kuliah apa? Belum, Bang. Ada belum? Baik. Kalau gitu karena kalian mau kuliah, mungkin saya plot sore ya, nanti ya jam 16 ya. Silahkan jam 16 nanti di kumpulan ya. Baik, Bu. Baik. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat berlibur, 1 minggu lebih kalian libur, mudah-mudahan nanti tanggal berapa masuk lagi, tanggal 9 ya, tanggal 9 Mei ya, tanggal 9 Mei kalian masuk lagi, mudah-mudahan tetap pada sehat, yang mau mudik tetap jaga protokol kesehatan, tetap gunakan masker, karena saya yakin banyak dosen-dosen yang memberikan tugas, karena ini kan ini sudah hampir di ujung ini ya, minggu-minggu terakhir kuliah, pasti CBL-nya banyak yang numpuk, termasuk saya ya. Saya tadi sudah saya sampaikan bahwa nanti akan ada tagihan setiap minggu ya, tapi nanti laporan akhirnya kira-kira di minggu-minggu terakhir bulan Mei ya, bulan Mei. Nah, supaya nggak numpuk di belakang ya dicicil aja, nanti tagihannya pasti berkaitan sama itu, misalkan bab 1 dulu, bab 2 di-upload, bab 3 di-upload gitu. Tapi itu nguploadnya ini ya, nggak kelompok ya, tetap dibuat bareng-bareng uploadnya sendiri, nanti yang terakhir baru di-upload kelompok.
Baik, karena ini kuliah terakhir sebelum Lebaran, saya memohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan, dan kehilafan saya. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan selama bulan Ramadan tahun ini, meskipun masih ada beberapa hari beberapa hari lagi sebelum Lebaran, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan tolong dimanfaatkan hari-hari terakhir sebelum Lebaran dengan meningkatkan kualitas ibadah kita semua. Sekali lagi mohon maaf lahir dan batin, selamat berlibur, selamat berlebaran, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Bu. Iya. Terima kasih.